Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbagi tutorial atau cara penyusunan teknik penulisan artikel ilmiah ke jurnal. Di mana artikel ilmiah ini nanti akan dipublish ke jurnal. Oleh sebab itu, langkah awal sebelum artikel ini disubmit ke jurnal, maka kita bahas teknik penulisan artikel ilmiah. Dalam artikel ilmiah ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, khususnya mengenai penulisannya. Sebelum saya memberikan contoh bagaimana menulis ke artikel, maka saya memberikan refleksi dulu terkait mengenai apa saja di dalam artikel tersebut. Yang pertama adalah ada nama dan judul. Jadi sudah pasti ada nama penulisnya, kemudian ada judulnya. Ada abstrak bahasa Indonesia, kemudian terdapat abstrak bahasa Inggris. Nanti masalah abstrak atau mengenai abstrak ini, teman-teman disesuaikan dengan template yang ada di jurnal tersebut. Nanti bagaimana peraturannya atau template-nya, apakah diminta ada keduanya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, atau cukup satu abstrak saja. Kemudian setelah itu masuk ke pendahuluan. Jadi langkah pertama setelah abstrak selesai, kita masuk ke pendahuluan. Ini berisi tentang ringkasan dari latar belakang, masalah, dan tujuan. Jadi nanti di sini diberikan semacam ringkasan. Tentunya ini mengambil dari karya tulis ilmiah teman-teman yang sudah membuat. Jadi artikel itu bisa diambil dari hasil penelitian, baik berupa laporan penelitian atau karya tulis ilmiah. Nah, nanti hasilnya ketika penulisan atau pembuatan pendahuluan ini bisa disesuaikan dengan laporan penelitian atau karya tulis ilmiah yang teman-teman telah kerjakan. Kemudian ada kajian teori. Ini berarti kumpulan teori-teori yang mendukung terkait mengenai judul yang dibahas. Namun, ada juga template yang menyatakan bahwa kajian teori ini cukup masuk ke dalam pendahuluan ini. Jadi sudah masuk ke dalam pendahuluan sehingga tidak ada subjudul tersendiri untuk kajian teori. Namun ada juga beberapa template yang menginginkan atau mengharuskan kajian teori itu menjadi subfokus judul. Jadi ada judul tersendiri terkait mengenai kajian teori ini. Kemudian masuk ke metodologi, berisi cara pelaksanaan penelitian. Jadi bagaimana prosedur dalam penelitian ini dijalankan. Nah, ada juga template yang mengatakan atau mengharuskan penulisannya adalah metode. Jadi macam-macam tergantung bagaimana template-nya. Kemudian ada hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan ini berisi ringkasan hasil penelitian dan fokusnya pada pembahasan. Jadi masukkan dulu ringkasan hasil penelitiannya, kemudian dibuatlah pembahasannya. Kemudian di penutup ada simpulan dan ada saran. Jadi cukup dalam satu judul saja itu penutup digabung ya, simpulan dan sarannya. Kemudian ada daftar referensi. Ini referensi yang digunakan dalam artikel ini. Ya, dalam artikel. Jadi ketika di pendahuluan dan kajian teori ini di sumber-sumber yang digunakan itu harus tertera di daftar referensi. Seperti itu. Kemudian ada satu lagi yaitu ucapan terima kasih sebenarnya, tapi itu terkadang jarang artikel itu termuat hal semacam itu, tetapi ada juga artikel yang memang
menggunakan ucapan terima kasih. Tapi pada umumnya teman-teman cukup ini dulu, dibuat dulu ininya seperti ini, artikelnya dengan sistematika semacam ini, baru setelah itu dipindahkan ke template gitu. Atau Anda download dulu template-nya, barulah dikerjakan di dalam template tersebut. Itu lebih baik dan lebih mendasar karena nanti tidak akan mengerjakan dua kali. Ya tadi khawatirnya ketika di tempat tersebut ternyata pendahuluan dan kajian teori ini digabung, maka mau nggak mau teman-teman harus menggabung kan. Seperti itu. Baik, kita akan masuk bagaimana cara mengambil template artikel. Template artikel ini teman-teman bisa kita ambil dari Sinta. Ya, di sini ada beberapa Sinta, kita klik saja Sinta. Nah, nanti akan keluar semacam ini. Jadi banyak pilihan. Nah, pilih yang pertama Sinta. Jadi Sinta itu sebuah singkatan dari Science and Technology Index. Kita klik saja ini. Dia nanti akan masuk ke platform Sinta. Nah, ini terbuka. Ini adalah Sinta yang dimana wadah artikel masuk ke sini. Ya, di sini macam-macam sih sebenarnya wadah atau platform untuk artikel ini. Tapi saya fokuskan, saya berikan contoh satu ke Sinta ya. Nah ini list yang sudah masuk, semua akan terdata di situ. Nah bagaimana caranya agar kita mendapati template? Pertama adalah yang perlu teman-teman ketahui bahwa Sinta ini terbagi menjadi 6. Nah di sini nih. Ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Ini untuk mengukur tingkatan. Ya, untuk mengukur tingkatan sebagaimana ini warna ini menandakan bahwa ruang lingkup dari Sinta itu sendiri. Sinta 6 ini yang terkecil, Sinta 1 ini yang terbesar, yang tertinggi. Sinta 1, Sinta 2 ini sungguh luar biasa ini. Ini ada semacam syarat juga nanti ke teman-teman jika ada yang melakukan penelitian hibah harus memiliki Sinta 2 artikel minimal. Kemudian kita masuk dulu ke Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, dan Sinta 6 di bagian searching. Ini ya, search. Kemudian kita klik jurnal. Nah, di sini ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tinggal klik saja. Nanti akan muncul semacam daftar jurnalnya. Nah, ini kalau yang ini daftar jurnalnya dari S1 nih. Di sini ada keterangannya tuh S1. S1 berarti ini ada di level S1. Nah, untuk teman-teman yang pemula, khususnya bagi mahasiswa yang ingin mencoba memasukkan tulisannya ke artikel atau dosen pemula, mungkin yang lebih aman itu adalah Sinta 5 dan Sinta 6. Sinta 5, Sinta 6 ini yang dominan lebih bisa untuk memasukkan artikel tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan silakan saja ke Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, atau bahkan ke Sinta 1 pun silakan. Nah, di sini saya ambil contoh, misalnya kita ambil di Sinta 5. Nah, jangan lupa teman-teman, artikel teman-teman ini fokusnya kemana? Itu dulu yang harus diperhatikan dalam tulisan Anda nanti. Nah, ini sudah masuk di kumpulan jurnalnya. Ada Handayani, ilmiah, frontal, strukturasi, communication, tuh jurnal MIPA, tuh banyak di sini. Nah, di sini kita sudah masuk ke Sinta 5, biar dia lingkarannya lebih besar. Nah, di dalam tulisan ini misalnya kita ambil bahasa Indonesia misalnya. Kita mungkin bisa klik kata kuncinya. Nah, di sini keluar nih, Sinta 5 nih. Oh, ternyata ada 3 jurnal yang berisi tentang Sinta Bahasa Indonesia.
Kalau misalnya sastra, kita klik sastra di Sinta 5 ya, ini ya. Di sastra lumayan banyak nih, ada 33 jurnal bahasa dan sastra. Ada. Kemudian kita masuk kembali ke, misalnya kita ambil yang kesusastraan. Wah, ini khusus kesusastraan nih, ada satu nih. Jadi tergantung sininya saja. Kalau misalnya kita coba apotek, farmasi maksud saya, farmasi. Ini keluar juga ada 12 jurnal. Macam-macam teman-teman di sini, tergantung teman-teman mau bagaimana. Kemudian kita ambil contoh adalah tadi ya, bahasa Indonesia. Tadi ada 3 ya, nah ada 3 jurnal yang dari Sinta 5. Ada jurnal bahasa Indonesia atau disebut dengan nama jurnalnya adalah Estetik dari Institut Agama Islam Negeri IAIN. Kemudian ada jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia dari Universitas Islam Sultan Agung. Jurnal Pendidikan dan Pelajaran Bahasa Indonesia dari Universitas Pendidikan Ganesha. Kita misalnya ambil dari estetik, kita klik saja, atau kita open link in new tab, kita masuk. Nah ini dia keluar. Kalau teman-teman misalnya ini bisa lihat di bagian Sinta 5-nya ini ya, teman-temannya lihat di sini Sinta 5, indeksnya 3. Di sini bisa kita lihat. Nah, kemudian ini kita sudah masuk nih ke jurnal estetik. Ya. Kemudian kita bisa meraba apa saja. Nah, di sini teman-teman bisa mengambil, klik dari sini nih, dari judul ini untuk sebagai referensi ya. Untuk membuat artikelnya saya perlu referensi di contoh, ya klik saja di sini. Bisa kita unggah. Misalnya kita klik ini. Ini bisa dijadikan sebagai contoh ya. Ini artikelnya. Nah, di sini ini abstraknya tadi ya, judul. Kemudian ini adalah nama penulisnya. Ini dari mana asalnya, kemudian berikan letakkan emailnya. Diikuti saja, sesuaikan dengan apa yang tertulis ini. Ini abstraknya. Kemudian ini abstrak bahasa Indonesia, ini abstrak bahasa Inggris, jadi keduanya diminta ya. Nah, di sini pendahuluan, kemudian ditulis pendahuluannya apa saja di sini, terus sampai masuk metodologi. Berarti tidak ada kajian teori. Kajian teori dia masuk tersendiri di sini. Dia sudah masuk ke bagian pendahuluan. Kita lihat ada teorika di sini. Nah, biasanya di sini menggunakan body note. Nah, seperti ini nih, Elwick 2003 5. Ini tahun berapa ya? Sudah, ini masih menggunakan, ini tahun 2018 ya. Tetapi memang ini 2003, cukup lumayan jauh nih jaraknya. Sugiastuti 2000. Nah, ini adalah teorinya. Jadi digabung. Nah, silakan teman-teman tuh memadukan antara pendahuluan dengan teori gitu. Bukan berarti di pendahuluan ini tinggal copy paste yang ada di latar belakang, tidak begitu juga. Harus disesuaikan dengan teori seperti itu. Jika ada argumentasi, monggo silakan dituliskan. Tetapi jika argumentasi itu bersifat teoretis, maka mau tidak mau harus ada sumber. Kemudian
sini ya, di sini ada tujuan. Jadi tujuan tidak menggunakan penomoran 1, 2, 3 seperti di karya tulis ilmiah ya. Sini dibuat dalam bentuk paragraf. Kemudian metodologinya, di sini minta metodologi, maka tulislah metodologi. Gitu. Kemudian di sini hasil, di sini tulisannya hasil temuan, bukan hasil penelitian. Template ini menyatakan hasil temuan dan pembahasan, misalnya. Boleh. Nah, ini satu pembahas atau hasil di dalam karya tulis ilmiah itu ada namanya hasil penelitian, misalnya aspek bullying tadi ya, aspek bullyingnya ada 4. Nah, dijelaskan satu-satu dulu nih di sini nih. 1, masukan analisisnya, kemudian 2, masukan analisisnya di sini, kemudian 3, masukan di sini. Nah, di sini sudah nah 3 saja. Nah, maka setelah memberikan analisis, setelahnya diberikan pembahasan penjabarannya. Nah, di sini digabung ya pembahasan dan langsung ke kesimpulan seperti itu. Kemudian ini daftar rujukannya atau daftar referensinya. Penamanya ikuti template ya. Kalau template tulisnya daftar rujukan ya kita tulis daftar rujukan. Kemudian selesai. Ini ada 15 ya. 15 halaman, cukup banyak juga ini. Kemudian ini adalah jurnal estetik. Sekarang kita masuk ke websitenya. Kita klik. Kita klik websitenya. Nah, ini adalah platform jurnal estetiknya nih ya. Nah, di mana fungsinya adalah untuk kita untuk mengunduh atau mendownload template-nya. Kalau tadi kan contohnya, sekarang template-nya. Kita lihat di sini ada bacaan template tidak? Fokus. Nah, lihat di sini nih teman-teman, jika ingin memastikan bahwa apakah jurnal estetik ini sesuai dengan skupnya itu bahasa Indonesia, maka kita bisa lihat fokus and scope-nya di sini. Kita klik, nah kita tinggal gitu baca di sini. Fokusnya apa? Ini tertera ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Fokus scope. Nah, ini Indonesia Linguist. Berarti sudah tepat nih. Oke, kita jangan ragu-ragu lagi jika sudah tepat, maka kita masuk ke template. Kita cari template-nya. Nah, di bawah ini ada tulisan template. Kita back dulu ya. Kita cek ke bawah ada tidak. Di sini template-nya nampaknya tidak ini ya. Tidak mendukung untuk di ini. Kita bisa cari, coba kita buka lagi. Kita close dulu. Kita kembali ke Sinta tadi ya. Ini jurnal estetik tadi sudah diberikan contohnya. Sekarang kita ngambil contoh ke Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia dari Universitas Islam Sultan Agung. Misalnya.
Kita klik open link in new tab supaya tidak tertimpa. Kita buka file baru saja. Nah, ini sudah ada ya. Kalau teman-teman ingin mengambil contoh, bisa memilih salah satu dari sini. Klik saja. Misalnya di sini kita ambil contoh pendidikan karakter siswa melalui pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini diminta untuk mendownload, ya. Kita klik saja. Ini adalah contoh teman-teman, referensi supaya teman-teman memahami bagaimana cara penulisannya. Nah, ini yang sudah jadi bisa dijadikan panduan. Di judulnya adalah pendidikan karakter siswa melalui pembelajaran bahasa Indonesia. Mungkin dalam penelitiannya judul ini tidak seperti ini gitu. Misalnya seperti ini judulnya. Peningkatan pendidikan karakter siswa melalui pelajaran bahasa Indonesia, misalnya seperti itu. Jadi sehingga diubah menjadi judul artikel menjadi pendidikan karakter siswa melalui pelajaran bahasa Indonesia. Ini adalah nama, ini asal kampusnya, kemudian ini adalah emailnya. Email ini adalah email korespondensi, artinya penulis yang menjadi korespondensi. Jika penulisnya sendiri ya sudah pasti dia korespondensinya. Tapi jika ada dua orang atau dua penulis, berarti apakah yang pertama atau yang kedua yang menjadi korespondensinya. Kemudian di sini dia ada, ini biasanya diabaikan nih, dikosongkan kalau yang ini di template-nya biasanya. Ini abstrak bahasa Indonesianya, ini abstrak bahasa Inggrisnya. Kemudian mulai dari pendahuluan. Nah, ini pendahuluan, masukkan di sini. Oh, di sini metode penelitian, berarti tidak ada kajian teorinya. Jika tidak ada kajian teori, berarti dalam pembuatan pendahuluan ini sudah masuk terintegrasi dengan pendahuluan. Kajian teorinya kita lihat sini contohnya. Nah, contoh seperti Depdiknas nih, 2006. Kerap 1997, Sunario tahun 2000. Ini tahun berapa terbitnya? 2020, padahal masih baru ya. Tapi sumber-sumbernya cukup lama. Kemudian nah ini menggunakan kutipan di dalam kutipan ya, artinya menurut Kon ini pendapatnya Kon, tapi di dalam penelitiannya si nol. Seperti itu. Nah, kemudian masuk ke metode. Metodenya apa? Diringkas kembali di sini. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, penulisan metode juga tidak mesti harus metodologi ya. Seperti dengan penulisan hasil dan pembahasan. Tidak mesti harus hasil penelitian dan pembahasan. Tergantung template-nya bagaimana mintanya. Nah, jadi silakan dianalisis satu persatu, masukkan dulu di sini nilai karakternya. Kemudian ini adalah strateginya. Nah, kalau di dalam contoh dalam aspek nih, ini adalah aspek yang dibahas ini. Misalnya aspek moral ada berapa aspek yang masukkan di sini. Misalnya ada 3 aspek ya masukkan di sini 3 aspek. 1, 2, terus apalagi di bawahnya seperti itu. Nah, ini 3 pendidikan karakter efektif. Tapi tidak ada penomoran di sini karena memang di itunya tidak ada penomoran. Di template-nya ya tidak ada penomoran. Kemudian nah ini pendidikan karakter dalam bahasa Indonesia. Ini gayanya macam-macam tergantung template-nya ya teman-teman. Di sini langsung penutup. Berarti ini pembahasan. Ini pembahasan yang dua ini. Ini pembahasannya bagaimana? Hubungannya. Berarti ini kedudukan dan fungsi.
Kemudian masuk ke penutup, simpulan dan saran, ya. Nah, ini penutup, ini simpulannya, ini sarannya harus digunakan. Jadi kan sudah memberikan saran. Kata kuncinya itu harus digunakan sistem bagaimana. Ini daftar pustaka macam-macam, ada daftar pustaka, daftar referensi, daftar rujukan, ya. Masukkan di sini. Dan nanti kita akan ngecek kembali template-nya ya. Sekarang kita kembali dulu ke jurnalnya. Nah, ini sini sudah langsung ada nih template artikelnya nih. Ini bisa kita klik. Namun saya ingin mencobanya dari depan supaya teman-teman paham. Kita abaikan dulu ini ya. Kita masuk ke Sinta tadi. Sinta 5 jurnalnya, kita masuk ke platform depannya, covernya. Kita masuk ke tulisan website. Nah, masuk ke sini. Ini kita akan dibawa ke aturan depan ya, atau cover dari jurnal pendidikan bahasa Indonesia ini. Ini jurnalnya. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung nih, wah ini Sinta berapa ya? Jadi nanti bisa saja sih manual ya ini. Misalnya ini manual jurnal apa pendidikan bahasa Indonesia Peninsula. Misalnya kita manual ya. Tidak ke Sinta bisa langsung saja jika memang sudah bisa menemukan nama jurnalnya gitu. Bisa kita langsung di Google di awal ya, di pencarian awal kita tulis misalnya jurnal bahasa Indonesia Peninsula ya. Nah ini coba kita buka. Nah sama kan seperti ini. Jadi ada dua cara tadi. Karena belum tahu jurnalnya apa yang nanti teman-teman mau pilih, saya sarankan ke Sinta dulu. Ketika sudah dapat, nanti bisa melalui cara cepat ini, nggak pasti harus ke Sinta gitu, langsung ke searching atau ke browsing ke sini ya, langsung aja tulis nanti keluar jurnalnya. Seperti ini. Nah, kita berarti masuk ke sini ya. Nah, sekarang adalah template-nya. Nah, ini kita klik saja. Ini akan keluar template-nya. Nah, seperti ini template-nya teman-teman. Ini masih kosong semua. Tapi nanti yang tidak perlu bisa kita delete. Nah, teman-teman unduh ini dulu. Kita unduh. Nah, ini turun ke bawah ya. Ini jika pengunduhannya sudah selesai, kita bisa klik supaya kita bisa masuk ke template-nya. Nah, ini dia template-nya. Untuk top margin yang begini abaikan saja. Ini abaikan saja teman-teman. Pokoknya apa yang teman-teman isi ini adalah yang bisa teman-teman isi. Yang selebihnya tidak perlu diapa-apakan, biarkan saja. Misalnya di sini judulnya tinggal ganti di sini copy paste. Judul tidak lebih dari 12 kata, coba dihitung misalnya realitas fenomena kekerasan remaja pada novel A. Nah, ada 7 kata tuh, berarti sudah bisa tuh. Pindahkan di sini. Fontnya adalah Berlin Sans. Cari di sini Berlin Sans FBin. Ini sudah ada nih fontnya.
kemudian tebalkan, diletakkan di tengah, hurufnya kapital semua berarti. Jadi kita tulis misalnya di sini, supaya tidak ini langsung saja begini, kapital semua. Analisis misalnya. Misalnya judulnya realitas fenomena kekerasan pada remaja dalam novel A. Dalam novel A. Nah, kita klik, kita ini ya, kita hitung ada berapa, lihat di bawah ada 8 kata, berarti masih aman. Jadi seperti itu teman-teman. Di sini nama penulisnya siapa, tulis namanya. Jika ada satu orang, cukup satu orang saja. Fontnya 12. Ya sudah, tinggal ditulis ini kapital semua, ternyata yang diminta tulisannya kapital. Kemudian afiliasi ini adalah kampusnya, tapi tidak perlu kapital ini ya, tapi ditulis miring nih. Pokoknya ikuti template ini. Kalau di sini disuruh tebal seperti ini, tebalkan. Kalau huruf kapital ya kapital seperti ini. Terus huruf kecil tapi dimiringkan ya dimiringkan seperti ini. Nah ini 10 nih. Ininya Gill-Sans MT. Jadi beda lagi. Kalau ini Berlin Sans, ini Gill-Sans. Nah, 10 ya, ini dua, ini tadi 16, ini 12, ini 10, ini 10. Ini abaikan saja. Ini abaikan saja karena memang nanti editor yang mengisi. Abstraknya kalian silakan buat abstrak, tapi tidak boleh lebih dari 300 kata nih. Times New Roman ukurannya 9. Ya, Times New Roman 9. Tetapi kalau kata kuncinya menggunakan Times New Roman 11. Tidak boleh lebih dari 2 baris. Jadi satu baris, biasanya satu baris juga cukup sih. Ini sudah diukur sama dia ya. Jadi dari template itu kita ngikutin saja. Judul utama ukuran 12, tebal, kapital, subjudul. Ini buat ini ya, buat panduan kita nih. Berarti hurufnya 12 nih. Kita lihat nih di sini. 12 nih. Subjudul juga 12, tebal, miring jika memang ada subjudul. Contoh misalnya kajian teori nih, misalnya subjudulnya apa nih? Nah, ini semua nih, ini subjudul nih. Dari judul metode pendahuluan ini adalah judul. Jumlah artikel antara 15 sampai 20 halaman tuh. Berarti tidak boleh kurang dari 15, tidak boleh lebih dari 20 halaman. Namun, yang terpaling fokuskan adalah tidak lebih dari 7.000 kata. Spasinya tunggal, berarti spasinya 1 ya. 10, times romannya 10. Jadi kali ini tadi 12 ya, di sini 12, ini 10. Ini isinya 20. Paragraf menjorok 0,75 cm ke sininya, berarti menjorok 0,75 cm. Berarti ngambil dari sini. Di sini nih ininya. Di atas ini 0,75, karena ini 0,5, ini 1. Seperti itu. Ikuti saja. Buat metode penulisan berarti ada respondennya, ada subjudulnya, ada instrumennya. Nah, ini ikutin. Respondennya siapa, subjudulnya apa, instrumennya apa, prosedurnya bagaimana, kemudian analisis data, bagaimana ini analisis data, teknik analisis data. Prosedur ini adalah cara kerjanya, bagaimana tahapannya, analisis datanya bagaimana, hasil penelitian dan pembahasan. Nah, ini subjudul 1 itu adalah aspeknya. Kalau misalnya dari judul ini bahwa fenomena kekerasan ini ditinjau dari berapa aspek. Jika ada 4 ya tulis 4. 1, 2, 3, 4. Bikin sendiri lain-lainnya. Nah, di situ di dalamnya nanti sudah ada hasil penelitian dan pembahasan digabung, berarti hasil penelitian dan pembahasan. Silakan digabung dulu. Kemudian penutup. Nah, di dalam kutipan
gunakan metodenya apa, ya. Jadi nanti referensinya yang ditulisnya adalah apa. Kemudian ini kita sebut dengan body note ini ya, cara pengutipannya 1980. Penulisnya siapa namanya. Kemudian disesuaikan dengan abjad. Dan nih kalau ada tabel nih, ikuti nih template seperti ini nih. Berapa nih fontnya nih? 10 berarti. Isinya 10 semua. Nah, ini garisnya hanya garis absur ya, atau garis abstrak saja, tidak seperti tabelnya pada umumnya. Yang dilengkapi yang ada atas dan paling bawah saja. Ini adalah format grafiknya, ikuti. Ini adalah daftar pustakanya. Dia menggunakan apa? Ya, jadi metode apa yang digunakan, di mana tahunnya di kurung tutup dan kurung buka. Ini contoh nih. Kalau untuk yang online tuh book chapter nih ya. Kemudian ini dari artikel koran, ini dari buku, dari disertasi atau tesis, ini artikel. Nah, teman-teman mungkin lebih banyak ke artikel sama buku. Ini harus diperhatikan nih cara penulisannya. Ikuti yang ada di sini. Jadi ngikutin saja. Misalnya yang dari buku, sini kita tulis nama dulu, nama, kemudian tahun, judul, kota, dan penerbit. Pada umumnya ini ya, daftar pustaka pada umumnya, cuma bedanya adalah metodenya menggunakan metode apa yang di sini terletak perbedaan. Dan juga artikel juga sama, ini artikel ilmiah. Nah, inilah contoh template-nya. Jika sudah selesai, silakan dibuat. Kemudian disesuaikan dengan template-nya. Kita close kembali lagi ke dalam jurnal tadi ya. Nanti jika sudah selesai, kita bisa submit di sini. Tapi biasanya sebelum kita submit, kita akan loginnya melalui registrasi terlebih dahulu nih di sini. Karena kita belum registrasi, maka kita tidak bisa di sini. Jadi tidak bisa login. Kita registrasi dulu untuk login. Kalau memang artikelnya sudah siap ya di sini. Kemudian contoh lain saya berikan terkait penulisan artikel, kita fokus kepada misalnya koran dari template-nya Hortatory, jurnal Hortatory ya. Jurnal Hortatory ini cinta berapa sih? Kita buka lagi saja di sini. Kita buka. Sampel contoh yang kedua ya. Kita menggunakan template dari Hortatory, cinta berapa? Nah, kita bisa masuk dulu ke jurnalnya. Kalau sudah tahu jurnalnya, silakan masuk. Kalau sudah masuk begini, kita penasaran nih, ini jurnal berapa sih gitu. Kita bisa lihat tadi dengan cara Sinta tadi ya. Nah, di sini ada artikel template-nya nih ya. Ini bisa klik nih di sini artikel template-nya. Nah, di sini juga sudah ada nih template-nya. Nah, ini sudah langsung otomatis. Nah, ini adalah template-nya. Sudah saya sesuaikan dengan contoh berikutnya. Contoh pengisian dari jurnal Hortatory ini. Atau kita bisa download ulang dari sini.
Nah, sama saja sih. Kita klik ini. Nah, kita lihat di bawahnya ini sudah ada. Kita buka. Nah, ini adalah template hortatory. Nah, seperti ini berbeda ya dengan contoh yang pertama tadi. Ini template-nya silakan teman-teman isi. Tapi tidak serta-merta semuanya juga harus diisi. Ada yang kita abaikan, bisa kita delete, bisa kita hapus. Di sini ada petunjuknya. Ikuti saja petunjuknya. Judul artikel maksimal 15 kata. Ditulis dalam bahasa Inggris. Oh, ditulisnya dalam bahasa Inggris ternyata. Kita ambil contoh template yang sudah dikerjakan, yaitu ini. Nah, ini sudah dibuat dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi kesalahan diksi ya, ketidaktepatan dalam diksi. Kelas pada karangan siswa kelas 7 SMP Islam Darul Arkom middle school ya. Oke, SMP Islam Darul Arkom. Jadi tidak tepatan diksi pada karangan. Mungkin judul karya tulisnya atau penelitiannya ini berbeda ya. Analisis ketidaktepatan kata pada karangan siswa kelas 7. Nah, menjadi di artikelnya berbeda. Tidak menggunakan judul pada karya tulis ilmiah, tetapi konten dan substansinya sama. Boleh, silakan seperti itu. Dan ini adalah judul yang sudah dibuat dalam bentuk bahasa Inggris, terdapat di template juga ya, di template sini. Nah, ini. Kemudian penulis 1, kemudian afiliasinya. Karena ini ada 2, 3, ya maka dia ke bawah keterangan ya, penulis dan afiliasi. Ini contohnya. Penulis pertamanya adalah Ahmad Hidayatullah, home base-nya dari Bandung. Ini nih Ibrahim, home base-nya dari UHAMKA. Ini Fauzi Rahman, home base-nya dari Universitas Indraprasta PGRI, dengan Ahmad Bujaki juga sama, atau kita sebut dengan Unindra ya. Kemudian, nah ini adalah alamat dan email korespondensinya. Jadi dari 4 orang ini korespondensinya siapa yang mensubmit, siapa yang mengurusi segala macam urusan artikel ini sampai terbit. Nah, itulah sebagai korespondensinya. Kemudian di sini ternyata Ahmad Hidayatullah. Di sini emailnya adalah ini. Ini sudah masuk. Kemudian kita lihat di template-nya, langkah berikutnya adalah abstrak. Menggunakan fontnya adalah 10 fontnya. Ya, tidak lebih dari 150 kata. Ikuti menjadi dalam bahasa Inggris ya. Sini dalam bahasa Inggris. Ya, karena ini tulisannya bahasa Inggris, abstract, jadi bahasa Inggris, maka kita membuatnya dalam bentuk bahasa Inggris juga. Kata kunci dengan keyword berarti dengan bahasa Inggris kita sajikan. Nah, inilah jadi. Kita lihat di sini 136 kata. So, semuanya coba 144 kata. Jadi masih aman dari langkah yang ada di sini, yaitu 150 kata. Selanjutnya ada tanda seperti ini, biarkan saja. Nah,
biarkan saja, tidak perlu diisi, tidak perlu diapa-apakan, lewati saja. Jadi tidak perlu kita hapus, biarkan saja seperti ada tulisan-tulisan seperti ini. Lanjut ke pendahuluan, karena tadi diawali pendahuluan. Kalau mau ingin bahasa Inggris konsisten, jika ingin bahasa Indonesia konsisten. Jika bahasa Indonesia tulis bahasa Indonesia semua dari awal sampai akhir. Jika ingin bahasa Inggris semua dari awal sampai akhir. Di sini penulisannya menggunakan 11 nih ukurannya nih. Ya apa ini? Times New Roman berarti ini ya tulisannya ya. Jadi 11 PT. Penulisan pendahuluan berbeda dengan penulisan abstrak. Pada bagian ini secara umum pembaca perlu mengetahui latar belakang peneliti yang paling penting. Mengapa penelitian Anda penting dilakukan? Ini harus ada nih. Apa rumusan masalahnya? Mengapa pembaca harus tertarik? Nah, ini harus terdapat ini nih di pendahuluannya. Nah, dibuat di sini dengan judulnya pendahuluan 12, ininya adalah 11. Kita buka, ini sudah selesai, ini 12 dan isiannya di sini diminta 11. Kita pastikan di sini 11. Jadi sudah selesai, kita save. Nah, ini adalah teori, teman-teman. Jadi di dalam pendahuluan ini kita harus bisa menambahkan teori. Teori tidak mesti harus satu. Ini kan satu nih ya. Misalnya, melihat perkembangan kurikulum 2000 materi bahasa Indonesia dikembangkan melalui beberapa pendekatan. Salah satunya pendekatan berbasis teks. Nah, ini menurut Tenesia dan Andrea 2019. Ini satu penulis. Tapi boleh dua penulis nih teman-teman. Ini ada penelitian ke-1, ini penelitian kedua. Ini lebih baik nih. Tidak hanya satu, artinya lebih biar supaya memperkuat pendapat Anda gitu. Nah, ini meringkas kembali antara latar belakang, masalah, tujuan, dan teori seperti itu. Jadi tidak mesti harus copy paste dari latar belakang yang ada kita pindahkan ke sini gitu. Kemudian ini Pak, kita melihat ke variabel 1, variabel 2 dulu boleh silakan, atau variabel fokus ke variabel utama atau variabel utama ke variabel fokus gitu. Intinya adalah nanti akan menemukan masalah. Kita lihat. Nah, ini kesalahan diksi. Ini masalahnya. Masalahnya ya ini mengambil dari Tenesia dan Andrea. Jadi kalau masalah itu harus ada sumbernya. Tidak boleh kita masalah membuat sendiri, tidak boleh. Harus ada sumbernya. Kemudian kita tambahkan melihat fenomena di atas, berarti sudah di atasnya adalah ada masalah. Kemudian ada penelitian terdahulu. Di sini sudah ada nih. Jadi harus ada penelitian terdahulunya. Dengan judul diksi dalam teks deskripsi siswa. Nah, ini karena tadi kesalahan diksi ya, ketidaktepatan diksi gitu ya. Atau analisis diksi. Jadi bisa mencari penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan penelitian kita. Tentukan persamaan dan perbedaannya. Jadi persamaan dan perbedaannya. Langkah pembuatannya ini mirip dengan teknik penulisan latar belakang ya teman-teman. Hanya saja nanti di akhirnya bisa ditambahkan tadi tujuan. Nah, kalau sudah, kemudian kita tambahkan masalahnya. Ini masalahnya. Masalah ketidaktepatan ini ya, masalahnya. Kemudian dari tujuan.
Nah, untuk mengkaji ketidaktepatan diksi. Kemudian metode. Judul 12, pastikan isinya adalah 11. Sudah. Kemudian metodenya apa? Ditulis di sini. Nah, tadi di ini ya di template untuk metode tidak ini ada panduannya nih ya, ikuti saja, tidak beda ya, 11 PT juga. Ini ada panduannya. Jadi di sini diminta apa metodenya, berapa populasi dan sampel atau subjeknya. Jadi kalau tidak ada populasi dan sampel, masukkan subjeknya berapa, data yang dianalisisnya, yang akan dianalisisnya. Berapa karangannya atau angketnya, mau kalau jika memang ada angket, ada berapa respondennya, ditulis di sini. Di mana tempatnya, kapan penelitiannya, apa saja alat atau peralatan yang dapat menunjang dalam penelitian disebutkan di sini. Nah, ini jadilah sebuah tulisan metode ini sudah. Kemudian kita masuk ke template berikutnya, bagian hasil dan diskusi. Nah, di sini diminta hasil dan diskusi 12. Di sini ada keterangannya ya. Di sini ada keterangannya, permintaannya bagaimana, silakan diikuti. Jika penulisan gambar bagaimana, penulisan grafik tabel bagaimana, ikuti. Nah, ini contoh tabelnya nih. Lihat garis yang tertaranya hanya di garis bawah ya, ininya ke bawahnya, ini di tengah ini abstrak, tidak muncul. Kemudian ini contoh grafiknya, ini ketentuannya. Jika ada subjudul tetap 12, subjudul juga 12 tapi italik ya kalau ada subjudul lagi. Nah, ini jika ada gambar seperti ini, gambar keterangannya, gambar keterangan. Oke, kita lanjut ke contohnya. Di sini kita pastikan semua tulisan menjadi 11 sesuai dengan permintaan. Nah, kita masuk. Jadi ini tabelnya. Nah, ini dia hanya di bawah saja yang tertara, yang lainnya adalah abstrak ya. Di sini berikan kesimpulan hasilnya dulu, ada berapa ini. Dari segi A ada berapa, segi B dari berapa ini. Ada 53, 34, 12, 4. Ini keterangannya bahwa dianalisis berdasarkan apa saja. Nah, ini adalah sub aspeknya. Jadi ketidaktepatan diksi ini ditinjau dari 4 aspek. Leksikal, gramatikal, sinonim, dengan denotasi dan konotasi. Kita bahas dulu makna leksikal. Dan setelah itu dibahas kembali gramatikalnya, kemudian sinonimnya, dan denotasinya. Nah, ini ambil saja berapa contoh nih. Kalau di karya tulis ilmiah mungkin contohnya lumayan banyak ya. Di dalam hasil penelitian bisa 3 atau 4 atau 5. Kalau di sini jadi sampel saja 1 atau 2. Nah, ini sampelnya, ini kalimatnya, ini adalah analisisnya. Sama seperti itu. Ini kalimat yang dianalisisnya yang mengandung kesalahan tadi, ini adalah analisisnya. Jika sudah selesai, masuklah ke pembahasan. Nah, ini sudah selesai, masuk ke pembahasan. Tuh, ada kata kuncinya berdasarkan hasil analisis di atas. Berarti ini cuma hasil analisis atau hasil penelitian. Nah, di sini diketahui bahwa berdasarkan hasil analisis di atas dapat memberikan gambaran ketidaktepatan diksi yang paling banyak terjadi atau yang paling banyak muncul pada karangan deskripsi siswa itu adalah dari segi apa? Kita lihat di sini. Karena paling banyaknya 53 itu adalah dari makna leksikal. Berarti di sini kita lihat lebih banyak mengalami ketidakpataan dari makna leksikal. Nah, jelaskan di sini bagaimana kesalahan-kesalahan itu. Setiap
statement kita harus ada teorinya di sini. Kita mengatakan misalnya, dengan pilihan kata yang tepat dapat menghasilkan pesan atau informasi yang tepat kepada pembaca atau pendengar, baik lisan maupun tulisan. Nah, ini pendapat kita, tapi harus didukung dengan pendapat penelitian lain. Nah, ini penelitian lainnya. Seperti itu. Tapi tidak semua pendapat kita harus ada sumbernya atau ada pendapat yang mendukungnya ya. Karena itu akan menjadi penemuan terbaru yang bisa digunakan oleh penelitian yang lain. Kemudian lanjut masuk ke simpulan. Kita lihat apa yang diminta oleh simpulan di sini. Sama 11 PT juga, simpulan bukanlah ringkasan dari topik. Simpulan bukanlah ringkasan dari topik utama penelitian, melainkan intisari atau poin kunci temuan penelitian. Di samping itu, kesimpulan juga menyampaikan hal-hal yang belum terjawab dalam penelitian. Nah, dibuatlah di sini simpulannya, diminta 11. Nah, ini adalah sarannya. Jadi temuan-temuan ini adalah hasilnya, kesimpulannya, ini adalah sarannya. Kemudian apalagi ucapan terima kasih. 11 PT juga. Nah, untuk siapa? Kita buka sebagai contohnya ucapan terima kasih 12, ini 11. Nah, pertama adalah ucapan terima kasih untuk kampus asal penulis. Itu dari mana? Siapa pemimpinnya? Baru berikutnya adalah ditujukan untuk editorial jurnalnya. Itu yang lebih baik. Kemudian daftar pustaka. Perhatikan penulisan daftar pustaka atau daftar rujukan mengacu pada MLA. Berarti menggunakan MLA style. Nah, ini adalah bagian contoh-contohnya. Bisa teman-teman perhatikan permintaannya bagaimana dari buku, dari jurnal atau artikel jurnal ya, database, terus kemudian dari majalah, dari koran, dan sebagainya. Nah, kita lihat ini, diminta tadi 11 juga. Ini 11. Kemudian kita sesuaikan dengan alfabet. Ya, alfabet. Nah, hingga akhirnya jadilah sebuah artikel ilmiah. Ini selesai kita dari beberapa contoh. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait contoh penulisan atau pembuatan artikel ilmiah ya. Penulisan atau teknik penulisan artikel ilmiah ke jurnal. Jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait materi teknik penulisan artikel ilmiah ke jurnal. Jadi teman-teman silakan bisa menyesuaikan tergantung pada template. Jadi sebaiknya teman-teman kuasai dulu jurnal apa yang ingin teman-teman pilih. Kemudian download atau unduh templatenya, kemudian barulah membuat artikelnya. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan.